Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pertemuan sesi kedua dari pendahuluan tentang manajemen keuangan ini kita lanjutkan pada pagi hari ini atau pada siang hari ini, yang kita akan membahas kaitan masih yang tadi tentang bidang-bidang manajemen keuangan. Apa saja bidang manajemen keuangan itu? Yang pertama adalah bagaimana kita menetapkan pengalokasian dana atau investment decision. Artinya, dana-dana yang sudah kita peroleh, lalu kita investasikan, kita alokasikan ke dalam investasi yang berupa harta lancar dan harta tetap. Yang kedua adalah bidang manajemen keuangan, bagaimana memutuskan alternatif pembiayaan atau alternatif pendanaan atau financial decision. Kita tahu bahwa sumber pembiayaan, sumber pendanaan berasal dari hutang dan berasal dari modal sendiri. Oleh karena itu, kita harus putuskan dengan prinsip efektif dan efisien. Mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien antara sumber dana yang berasal dari hutang dan sumber dana yang berasal dari modal sendiri. Dengan berbagai indikatornya, modal sendiri bisa juga termasuk juga itu adalah laba ditahan. Kemudian yang ketiga, kebijakan dalam pembagian dividen. Kita tahu bagian laba perusahaan alokasinya untuk dua kebutuhan. Yang pertama, laba dibagikan. Yang berhak memiliki, menikmati adalah antara lain adalah pemilik. Ya, dalam hal PT, tentunya pemilik di sini adalah para pemegang saham. Yang ia peroleh bagian labanya adalah namanya dividen. Dan sebagian laba ditahan ya, untuk menambah modal perusahaan. Berarti kebijakan manajemen dalam menetapkan dividen ini merupakan salah satu bidang daripada manajemen keuangan. Kita lanjutkan, apa pentingnya tentang manajemen keuangan itu? Agar kita bisa mengelola dana seefektif dan seefisien mungkin. Jadi dana itu kita kelola seefektif dan seefisien mungkin. Kalau tadi saya katakan, dana itu diinvestasikan ke dalam bentuk aktiva, lancar maupun aktiva tetap. Tentu prinsip efisien itu harus kita terapkan. Sebagaimana kita ketahui, prinsip efisien itu menyangkut hal efisiensi. Efisiensi apa? Perhematan. Dari segi apa? Dari segi pembiayaan, dari segi beban, dari segi waktu, dan dari segi tenaga. Tetapi harus efektif. Tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Kalau kita misalnya investasi ke dalam bentuk aktiva tetap, misalnya beli mesin, beli gedung, pastilah kita cari yang harganya murah. Waktunya dapatnya cepat, nggak payah memperolehnya, transaksinya mudah. Tetapi kita bisa mendapatkannya efektif, yang aktivanya bagus, yang baik, kualitasnya baik, dan seterusnya. Kemudian juga yang kedua adalah kenapa dia penting, dalam hal berkaitan dengan pembiayaan sumber, ya, pinjaman, dan modal. Juga prinsip efektif dan efisien juga begitu. Pinjaman, prinsip efisien. Kita harus bisa memperoleh pinjaman yang cepat diperoleh, mudah diperoleh, prosesnya mudah. Dan yang lebih penting juga adalah biayanya, biaya modal, bunga hutang, cari yang lebih efisien, yang lebih murah. Dan yang ketiga, pentingnya itu kenapa dikatakan di sini? Bagaimana kita bisa memaksimalkan keuntungan perusahaan. Karena dengan keuntungan yang berlipat-lipat bisa meningkatkan nilai suatu perusahaan, bisa meningkatkan aset perusahaan, dan bisa merupakan suatu penimbangan daripada nilai entitas suatu perusahaan. Nah, inilah mengapa pentingnya kita mempelajari tentang keuangan perusahaan. Pentingnya bagi seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan untuk memahami tentang manajemen keuangan. Kemudian kita coba lihat, sebagaimana kita ketahui, goal of the firm. Apa itu tujuan daripada suatu perusahaan? Yang membedakan tujuan perusahaan dengan tujuan badan usaha yang lain adalah berkaitan dengan profit.
Kita tahu profit itu adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. Tetapi haruslah profit tidak asal profit. Kalau kita dapatkan misalnya penjualan 1 juta rupiah, harga pokoknya 990.000 rupiah, untungnya 10.000 rupiah, berarti labanya 1%. Tentu tidak kita inginkan seperti itu. Siapapun nggak mau berbisnis dengan laba 1%. Oleh karena itu, dia bagaimana upayanya laba itu bisa dicapai semaksimal mungkin. Berapa? Kalau 1 juta, nggak mau 10.000 untungnya. Tidak ada batas yang pasti. Nah, namun, bagaimana semaksimal mungkin dia bisa dapatkan modal 990.000. Dia mau untung berapa persen? 20% misalnya. 30% silakan aja. Tapi 1% tentu tidak. Kenapa harus cari laba yang maksimum? Ada alokasinya. Yang pertama, laba itu alokasinya untuk dibagikan. Siapa yang berhak memilikinya, menikmati hasilnya? Satu, pemilik. Kalau dia PT tadi, dividen bentuknya tadi para pemegang saham. Kalau perusahaan biasa, perusahaan perseorangan, berarti pemiliknya langsung. Dan kedua, pegawai. Bisa menikmati hasil laba perusahaan. Tapi jangan dalam bentuk peningkatan gaji. Ya, karena peningkatan gaji nanti konsekuensinya akan berlangsung terus-menerus. Padahal profit tidak menentu jumlahnya. Kadang-kadang mungkin perusahaan rugi. Oleh karena itu, pegawai bisa diberikan profit dalam bentuk jasa produksi, ya, insentif, ya, bisa saja ya, itu. Dan sebagian laba dibagikan itu untuk masyarakat. Sekarang lagi ngetren, yang dibicarakan adalah misalnya adalah CSR, ya, Corporate Social Responsibility, bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan sebagian lagi yang kedua adalah untuk menambah laba perusahaan, untuk menambah modal perusahaan dalam bentuk laba ditahan atau returning. Itu kalau di neraca, laporan neraca itu ada dia merupakan unsur daripada modal sendiri. Nah, ini tujuan daripada perusahaan. Kita lanjutkan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Tadi disinggung di depan adalah 3 bidang manajemen keuangan. Termasuk di sini. Yang pertama adalah keputusan investasi. Investasi kepada harta tetap dan investasi pada harta lancar, disebut dengan keputusan modal kerja. Ini adalah lingkup bahasan tentang keputusan investasi, ya, atau alokasi investasi, alokasi pendanaan. Yang kedua, keputusan finansial. Upaya bagaimana meningkatkan keuangan dari berbagai sumber. Sumber pendanaannya dari mana? Tentu dari tadi kita bicarakan dari sumbernya dari hutang dan dari modal. Kemudian bagaimana periode pembiayaan dan bagaimana besarnya biayanya. Yang ketiga, keputusan ruang lingkup ini adalah menyangkut keputusan dividen. Bagaimana distribusi laba bersih kepada dua bagian, yakni kepada para pemegang saham, ya, maupun pada para pemegang saham, dan sebagian bagaimana tentang laba yang ditahan untuk penambahan modal perusahaan untuk jangka panjang untuk ekspansi perusahaan. Ruang lingkup ini bisa juga saya gambarkan dalam bentuk demikian. Ini gambar ini dalam bentuk neraca ini ya. Debit dan kredit, aktif dan pasif, account. Manajemen investasi. Ya. Apa ruang lingkup ini bicarakan? Adalah manajemen modal kerja, manajemen kas dan efek, manajemen piutang, bagaimana manajemen inventory, manajemen persediaan. Ini ruang lingkup tentunya ini juga akan kita bahas semua nanti dalam keuangan pertama ini. Yang kedua apa? Manajemen aktiva tetap. Apa lingkup yang dibahas? Yang pertama adalah time value of money, nilai waktu dari uang. Yang kedua, bagaimana kita bisa mampu mengevaluasi investasi. Ini evaluation yang dibahas ruang lingkup daripada manajemen keuangan. Kita lihat di sebelah kanannya di sini adalah manajemen financing, pembiayaan. Pembiayaan itu bisa berasal dari pertama bagaimana tentang manajemen ya, hutang jangka pendek, ya, kemudian juga ya, manajemen hutang kredit jangka pendek, bagaimana kredit jangka panjang yang kedua, dan yang ketiga adalah ruang lingkupnya merupakan manajemen of equity, bagaimana capital structure, struktur modal, dan bagaimana tentang dividend policy, kebijakan dividen. Kemudian
Sedikit lagi, tujuan manajemen keuangan apa? Satu, memaksimalkan keuntungan. Profit maksimum tadi sudah kita katakan. Yang kedua, agar supaya bisa menjaga arus kas. Arus kas yang aman untuk membayar kewajiban dan beban perusahaan ketika dia sudah jatuh tempo, ketika dia dibutuhkan, dia mampu bayar. Yang ketiga, bagaimana bisa mempersiapkan struktur modal yang baik. Struktur modal yang baik prinsipnya kita tahu bahwa modal sendiri harus lebih besar daripada modal asing, harus kita capai itu. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana bisa memaksimalkan kekayaan. Prosesnya apa? Kegiatan perusahaan dan memperoleh laba yang maksimal. Dan yang terakhir tujuannya adalah agar supaya bisa mencapai efisiensi penghematan dari segi biaya, waktu dan tenaga. Tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, peramalan dan perencanaan. Jadi manajer keuangan harus membuat peramalan dan perencanaan di dalam kegiatan perusahaan, fungsi dan tugas dia. Yang kedua, manajer harus bisa membuat keputusan investasi dan pemodalan. Investasi ke dalam harta lancar, ke harta tetap, bagaimana permodalnya, sumbernya dari mana, bentuknya apa, ekspansi bagaimana, dan seterusnya. Itu tugas manajer keuangan. Dan yang ketiga adalah sebagai seorang manajer keuangan, apalagi perusahaan dalam bentuk PT, ia harus selalu berinteraksi dengan pasar modal. Dia bagaimana melihat perkembangan saham-saham di pasar modal. Dan yang terakhir, kita bicarakan singkat tentang fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, fungsi planning. Ya, perusahaan membuat perencanaan, rencana perusahaan dari awal rencana, dari proses produksi, dari proses keuangan, sumber dana, sampai akhirnya membuat perencanaan bagaimana laba perusahaan yang direncanakan. Yang kedua, fungsi budgeting, yaitu adalah fungsi penganggaran. Prinsipnya adalah bagaimana perusahaan membuat anggaran biasa efisien mungkin prinsipnya, makanya dianggarkan lebih dahulu. Yang ketiga, fungsi kontrol adalah bagaimana perusahaan melakukan pengawasan, tujuannya untuk evaluasi dan perbaikan, supaya cepat diketahui kalau ada kesalahan, dikontrol, dievaluasi, dan perbaikan. Yang keempat, fungsi auditing, ya, fungsi bagaimana untuk mengaudit akuntansi perusahaan agar supaya apa yang sudah dicatat, dibukukan, dilaporkan itu bisa sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sehingga bisa tahu lebih dulu, ini auditing, ini audit internal perusahaan yang melakukan. Yang terakhir, fungsi reporting. Membuat laporan keuangan serta menganalisanya. Bagaimana fungsi keuangan bisa menganalisa laporan keuangan. Dan ini semua kita pelajari semua pada sesi-sesi yang akan datang. Demikian saudara sekalian mahasiswa, pertemuan pada kali ini yang berkaitan dengan tadi kita bicarakan tentang pendahuluan daripada manajemen keuangan pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.